Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang sudah masuk hujan. Pak Guru akan membahas soal-soal kemarin tentang matematika yang operasi bilangan bulat tanpa garis bilangan. Karena ada beberapa teman-teman kalian yang sekiranya yang belum paham, maka dari itu Pak Guru bahas ulang. Mari kita bahas bersama-sama agar kalian semuanya paham. Pak Guru menemukan sebuah kasus di mana ada teman kalian yang memiliki cara berbeda dari yang Pak Guru jelaskan. Apakah itu diperbolehkan? Pak Guru memperbolehkan, silahkan kalian memiliki cara yang berbeda. Namun, ada beberapa catatan ketika kalian menggunakan cara yang lain. Kemarin, Pak Guru menjelaskan adalah tentang penjumlahan operasi bilangan dengan beberapa catatan-catatan. Pak Guru paham apa yang dimaksud dengan anak ini ketika mengerjakan soal-soal yang seperti di layar. Namun, ketika kalian menjadi anak kelas 1, kelas 2, sebelum kalian melakukan pengurangan, kalian belajar penjumlahan terlebih dahulu. Kalian belajar penjumlahan, baru kalian bisa melaksanakan. Kalau sudah begitu hafal dan lancar, kalian melakukan operasi pengurangan. Untuk yang di layar ini harus membutuhkan kemampuan yang lebih. Maka dari itu, ini agak susah. Namun apakah boleh? Boleh. Dari Pak Guru memperbolehkan. Namun kalian ketika belajar yang seperti ini, yang mencoba cara ini, kalian harus betul-betul kuat. Dan dasar-dasar yang kuat ini nanti akan di kemudian hari itu nanti akan memudahkan kalian. Kalau dasar ini tidak kuat, kemudian yang mengajari kalian sedang jauh dari kalian, yang dikhawatirkan adalah kalian itu setengah-setengah. Jadi ketika nanti Pak Guru kembangkan materi ini, kalian kesusahan. Nah, catatan dari Pak Guru yang menggunakan cara-cara yang seperti ini, dari penjumlahan dirubah ke pengurangan, kalian betul-betul harus kuat. Belajar lagi dengan siapa yang mengajarkan ini ya. Pak Guru bisa mengajarkan ini, tetapi ini cukup berat. Maka dari itu yang Pak Guru jelaskan adalah yang dalam bentuk penjumlahan bilangan bulat tidak Pak Guru rubah ke dalam bentuk pengurangan. Namun yang dirubah adalah yang dari pengurangan untuk berubah menjadi penjumlahan. Malah si anak ini merubah sebaliknya dari penjumlahan menjadi pengurangan. Tetapi tidak apa-apa, tidak masalah, boleh lanjutkan saja, belajar lagi, malah kalian mendapatkan dari sumber yang berbeda. Pak Guru terima kasih dengan siapa yang mengajarkan ini karena sudah meringankan beban Pak Guru. Kita lanjutkan tentang pembahasan materi. Kemarin ada 3 ditambah dengan negatif 9. Di mana ada salah satu bilangan itu positif dan satunya lagi itu bilangan negatif. Kemarin Pak Guru sudah memberikan catatan bagaimana ini harus dikerjakan.
Ini catatan yang kemarin. Pak Guru selalu tampilkan catatan ini agar kalian selalu ingat dan tidak lupa dengan catatan yang ini. Apa yang harus dilakukan ketika menemukan soal seperti ini? Langkah pertama adalah lakukan pengurangan. Ketika melakukan pengurangan, kalian tidak usah pedulikan itu positif dan negatif terlebih dahulu. Tinggal angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil, yaitu 9 dikurangi 3. Walaupun itu terbalik tidak masalah. Yang penting yang besar dikurangi yang kecil, tanpa memperdulikan bilangan positif maupun negatif. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Langkah pertama sudah selesai. Kalian tinggal melanjutkan untuk langkah yang berikutnya. Tanda menyesuaikan pada angka yang terbanyak. Bagaimana cara menentukan tanda positif maupun negatif pada hasil? Kalian harus betul-betul mencermati. Kesalahan menentukan tanda itu tetap salah dan tidak bisa merubah hasil. Yang positif ada 3. Ingat, yang positifnya ada 3. Itu ada tanda negatif. Pak Guru baca yang negatif ada 9. Itu yang negatif. Pak Guru baca yang negatif itu ada 9. Antara 3 dan 9, yang terbanyak yang mana? 3 atau 9? Yang terbanyak adalah 9. Ingat, yang terbanyak adalah 9. 9 itu bilangan negatif atau positif? 9 itu adalah bilangan negatif. Maka untuk hasilnya adalah negatif. Ingat, diambil yang terbanyak. Dari 3 dan 9, terbanyak 9. Dan 9 itu menunjukkan bilangan negatif, maka diberi tanda negatif. Apakah betul Pak Guru seperti itu? Pak Guru akan visualkan dengan garis bilangan. 3 positif, Pak Guru buatkan sebuah garis menunjukkan positif 3, yang itu biru, dan positif 3 di garis bilangan itu biru. Kemudian Pak Guru membuatkan sebuah kotak lagi yang menunjukkan negatif 9. Itu merah, negatif 9. Antara biru dan merah, panjang mana? Ingat, antara merah dan biru atau biru dan merah, panjang mana? Jawabannya adalah panjang yang merah. Dan merah menunjukkan bilangan garis yang menunjukkan bilangan positif atau negatif. Merah itu menunjukkan garis negatif. Dari sini disimpulkan 3 ditambah dengan negatif 9, hasilnya adalah negatif 6. Paham ya? Nanti kalau belum paham, kalian putar lagi video yang sudah Pak Guru rilis. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ada negatif 5 ditambah dengan 10. Kalau yang ini Pak Guru tanpa garis bilangan, tetapi kalian harus cermati baik-baik. Lakukan pengurangan. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lihat tandanya, yang negatif ada 5, yang positif ada 10.
Yang terbanyak adalah yang 10. 10 itu menunjukkan positif atau negatif. Positif. Kalau seandainya itu menunjukkan positif, maka hasilnya positif 5. Nomor berikutnya. Ada 15 ditambah dengan negatif 7. 15 ditambah dengan negatif 7. Kita kurangi, 15 kurangi 7 sama dengan 8. Selesai lakukan pengurangan. Langkah berikutnya, 15 itu menunjukkan positif dan 7 itu menunjukkan bilangan negatif. Antara 15 dan 7 terbanyak yang mana? Yang 15. Tadi 15 menunjukkan bilangan apa? Positif. Maka hasilnya adalah positif. Positif 8. Ingat, kesalahan dalam menentukan bilangan positif maupun negatif akan berakibat fatal. Lanjut nomor berikutnya. Negatif 8 ditambah dengan negatif 14. Pak Guru tampilkan catatan penting ini agar kalian selalu ingat. Jika ada sebuah penjumlahan di mana satu bilangan negatif dan satunya lagi negatif juga, berarti kedua-duanya bilangan negatif. Langkah pertama adalah lakukan penjumlahan. 8 ditambah 14 sama dengan 22. Selesai langkah pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk langkah yang berikutnya. Hasilnya adalah negatif. Maka kita beri tanda negatif. Negatif 22. Ada negatif 9 ditambah dengan negatif 5. Kita lihat langkah pertama. Jumlahkan. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Lanjutkan langkah yang berikutnya. Hasilnya negatif. Negatif 14. Ini adalah beberapa operasi bilangan yang menunjukkan penjumlahan. Catatan-catatan ini harus betul-betul diingat. Kita lanjutkan nomor berikutnya. 6 dikurangi 10. Kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. 6-nya tetap. Negatifnya kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. 10 menunjukkan bilangan positif. Ketika operasi bilangannya dirubah, maka yang 10 kita rubah, kita balik menjadi negatif 10. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Ingat catatan. Diapakan? Dikurangi. 10 kurangi 6, 4. Apakah itu menunjukkan bilangan negatif? Yang positif ada 6. 10 menunjukkan negatif. 6 dan 10 terbanyak yang mana? Yang 10 menunjukkan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 4 hasil akhirnya. Bisa juga kalau kalian sudah lancar dan terbiasa menggunakan cara yang satu ini, boleh. 6 dikurangi dan 10, kalian bisa langsung seperti ini. Negatif
Kita lanjutkan nomor berikutnya. Ada negatif 9 dikurangi dengan 13. Yang negatif 9 angkanya tetap. Pengurangan kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Yang 13 kita rubah ke dalam bentuk, kita balik positif, kita balik menjadi negatif. Negatif 13. Hasilnya negatif 22. Kedua bilangan itu negatif semuanya. Ingat catatan. Tinggal ditambahkan 9 ditambah 13 sama dengan 22. Tadi ketika catatan tadi hasilnya negatif. Ketika kedua bilangan itu negatif. Negatif 10 ditambah dengan, negatif 10 dikurangi dengan negatif 15. Kita rubah negatif 10. Pengurangan ini kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Yang negatif kita balik menjadi positif 15. Apa yang harus dilakukan ketika sudah menjadi seperti ini? Ada negatif, ada positif. Lakukan pengurangan. 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Yang negatif ada 10, yang 15 ada, yang positif ada 15. Terbanyak adalah 15. 15 menunjukkan bilangan positif, maka hasilnya positif 5. 5 dikurangi dengan negatif 7. Kita rubah. 5 masih tetap. Pengurangan ini kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Negatif 7 kita balik menjadi positif 7. Tinggal 5 ditambah dengan 7. Kemarin banyak di kalian yang salah di sini. Padahal angka-angka ini adalah angka dasar dan biasa. Seperti 1 tambah 2, 3 tambah 5, 4 tambah 6. Ini 5 ditambah 7 sama dengan 12. Ini sudah seperti angka normal. Ada negatif 3 dikurangi dengan negatif 9. Kita lakukan perubahan. Negatif 3-nya masih tetap. Yang pengurangan kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Yang negatif kita balik juga. Negatif 9 kita balik menjadi positif 9. Negatif 3 ditambah dengan 9. Lakukan pengurangan. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Yang negatif ada 3 atau 3 dengan 9. Kita bandingkan terbanyak yang mana? Yang 9. 9 menunjukkan bilangan positif atau negatif. Positif. Ketika itu positif, maka hasilnya adalah positif 6. Ini adalah beberapa cara ketika kalian mengerjakan. Harus dengan cara. Pak Guru tidak ingin kalian mengerjakan langsung hasil. Pak Guru butuh lihat prosesnya. Ingat, ketika matematika kalian harus lakukan dengan cara. Ya. Baik. Hanya itu. Semoga kalian paham. Ini baru pemanasan, baru pembahasan.
tugas yang kemarin. Pak Guru akhiri dulu. Dadah.